welcome back to The Campers. Kami anak muda pembawa perubahan dengan topik yang berbeda. Lihat tuh di atas ada apa tuh? Bukan pesawatnya, jangan salah fokus. Inner child, apa tuh? Mungkin banyak teman-teman yang udah sedikit banyak dengar dan tahu lah ya tentang inner child. Tapi Ko Yosua ini masih inget dong yang minggu lalu, ya kita udah seru-seruan dunia artis, sekarang kita move on ke inner child. Sebenarnya udah disinggung juga sih ya kok, waktu kita ngomongin dunia artis, kalau si artisnya itu belum mengalami kesembuhan luka di masa lalu, nah itu masuknya tepatnya di sini nih ya kok, kalau mau nanya-nanya digali lebih detail. Kita masih bersama Ko Yosua dan pasti udah bosen atau udah kenal lah dengan Jenny lah ya. Oke, sekarang kok mau nanya nih, definisi inner child apa sih yang benar yang kita bisa mengerti gitu kok? Ya, oke. Inner child ini gampang ya untuk bisa mengertinya. Jadi inner sendiri ini kan dalam ya, Jen ya. Ya, Kemudian child ini betul. adalah anak-anak ya. Jadi apa sih inner child itu? Apa sisi inner child-nya seorang Yosua, misalnya inner child-nya? Jadi sisi kekanakan, sisi saat anak-anak yang ada di dalam diri saya. Jadi itu biasanya stabil, tidak berubah. Gambaran yang ada di usia saya 5 sampai 12 tahun terbawa terus sampai nanti saya sekarang usia 37 sampai nanti 50 bahkan nanti sampai meninggal, dan itu kondisinya konstan, Jen. Gitu. Jadi kalau gambaran anak-anak di dalam diri saya, inner child saya penuh dengan luka, maka saya bisa menjadi orang dewasa umur 37 tahun, secara fisik 37 tahun, tapi di dalam jiwa saya, alam bawah sadar saya, letaknya inner child ini, yang nggak bisa saya kendalikan, alam bawah sadar itu ya. Nah, inner child itu isinya adalah Yosua yang terluka dari usia masa kecil dulu, dibawa terus sampai saya mati. Kecuali saya berusaha untuk mengidentifikasi, memulihkannya, menyembuhkannya. Ya, maka saya akan terus kayak gitu. Jadi inner child itu sifat kanak-kanakan yang kebawa gitu ya kok? Bukan sifat kekanak-kanakan ya, Oke. tapi kayak memori, kondisi Memori, seorang oke. anak. Jadi anak-anak dengan kekanak-kanakan kan beda ya. Oh, Bagian dari diri saya yang adalah seorang anak. Gitu. Nah, jadi coba bayangin waktu Jenny kecil dulu ya. Kita kan masih sangat terbatas, Jen. Ya. iya. Kita menyerap emosional itu bisa langsung keserap ya. Pertimbangan kita belum banyak. Bisa Logika dari kita dalam perut belum nggak banyak. sih kok keserapnya itu? Bisa Dari dari mana? selama kita dalam perut kandungan nggak sih? Bisa. Oh Bisa bisa. banget. Jadi itu sebelum kita lahir ya, para peneliti itu bilang waktu kita ada berenang di dalam air ketuban ibu, itu kondisi kita menyerap emosional ibu. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau mama kita dulu sering berantem sama papa, sering berantem sama mertua, ya, apalagi menyangkut kita. Wah, gara-gara anak ini lahir nggak di waktu yang tepat, itu Oke. rasa penolakan kita serap di yang namanya inner child, tapi bagian sebelum kita lahir ya. Nah, nanti Oke. setelah kita sudah lahir, inner child rasa tertolak kita ini diperkuat lagi dengan kita dimarahi, kita tidak mendapatkan keamanan, kenyamanan. Nah, inner child ini di-lock langsung. Jadi masa kecil, masa anak-anak seorang Yosua, inner child ini kebawa sampai kapanpun. Nah, apa yang di-lock ini? Bisa rasa bahagia, bisa rasa luka, bisa rasa tidak diterima. Nah, inilah kondisi yang ada saya sekarang. Dan itu bisa muncul kapanpun nanti akibatnya ya. Cuma ada satu macam atau ada beberapa faktor yang bisa melukai inner child seseorang, merusak image inner child seseorang gitu, yang tadinya harusnya baik menjadi rusak. Ada beberapa faktor kok, apa aja gitu. Banyak banget, Jen. Jadi intinya gini, usia kita 0 sampai kurang lebih 12 tahun, kita itu kan masa golden age ya. Otak kita ini lagi berkembang untuk membuat neuron-neuron baru ya. Isinya ada memori, perasaan ya, mungkin kita dipuji, kita dicintai, kita dikasihi. Nah, ini yang lagi dikumpulkan gitu ya. Nah, kalau yang kita serap ini
adalah emosi negatif ya, dibentak-bentak, dimarahi orang tua ya, jarang dipuji dan lain sebagainya. Ini semuanya keserap, Jen. Benar-benar masa lalu ketika kita anak-anak ini keserap semuanya. Dan ini di lock yang tadi saya bilang, dikunci, dibawa kita usia 16, 17, 20, 30, 40, 50, 60. Walaupun kita udah tua, ya pengetahuan kita banyak, tapi yang sudah di lock ini tetap sama kondisi ketika dulu. Itu Nah, yang salah satu mempengaruhi emosi seseorang ya kok jadinya ya. sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena itu kan letaknya di alam bawah sadar kita. Pikiran sadar nih, kayak sekarang Jenny nanya, saya bisa menjawab, pikiran sadar itu cuma 10%, Jen. Nah, Oh, yang dikit. 90%-nya saya ini ya, tiba-tiba misalnya saya dijahatin orang, refleksnya saya keluar, itu alam bawah sadar. Nilainya 90%. Nah, inner child letaknya di sini. Itu mempengaruhi kehidupan seseorang banget. Itu. Nah, salah satu sifat dari alam bawah sadar tidak bisa membedakan realita dengan yang bukan. Jadi alam bawah sadarnya Jenny nih ya, alam bawah sadar Ya. yang mungkin letaknya bukan di sini ya, tapi contoh aja alam bawah sadar seorang Jenny, seorang Yosua, itu nggak bisa membedakan kejadian trauma waktu kita umur 5 tahun, ditakut-takutin orang tua, misalnya, hati-hati kalau ada tikus yang hitam jelek ya, kan terserap di otak kita ya. Kalau ada tikus hitam jelek, pokoknya dia muncul aja kamu segera lari gitu. Nah itu kita nggak bisa bedakan, Jen. Diserap di usia kita 5 tahun sampai kita sudah besar kayak begini, rasa takutnya itu tetap ada. Pokoknya kalau ada tikus siap-siap lari ya. Nah ketika kita lagi makan di warung pecel ada tikus, tiba-tiba kita teriak, tiba-tiba kita lari. Padahal dulu di usia 5 tahun kita masih wajar berlaku seperti itu. Nah, kalau udah kita makan pecel lele di usia 40 tahun, trauma tiba-tiba lari histeris jerit-jerit, ya kan nggak wajar. Ya kan? Nah, ini sifat dari alam bawah sadar. Tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang enggak. Pokoknya kalau isinya perasaan takut, ya intensitasnya tetap sama besarnya. Gitu. Nah, jadi bahaya ada nggak? pertanyaan nih. Ada yang ngalamin pelecehan, maaf nih ya gitu. Ada yang ngalamin pelecehan misalnya umur 10 tahun. Itu merusak inner child juga, sama ada juga ketika itu papanya pengen anak cowok yang lahir cewek. Itu benar-benar ngerusak ya kok inner child-nya mereka. Ya, Walaupun dilecehkannya udah di atas umur 5 tahun gitu, udah umur 10 gitu. Betul, Jen. Itu adalah membentuk inner child yang terluka. Nah, kalau tidak disembuhkan, maka itu cuma diredam doang. Anytime. Kebanyakan kita menutupi aja kok gitu, Betul. seolah-olah udah waktu yang menyembuhkan gitu. Betul. Bisa. Betul, ya, dan kita bergereja setiap minggu, ya, kita beribadah, kita menyembah dan lain sebagainya. Apakah bisa mengurangi inner child yang terluka? Bisa, tapi sedikit sekali. Memang harus dengan intensitas, dengan niatan untuk menyembuhkan inner child ini. Makanya di dalam saya mengajar, topik ini sangat penting sekali. Inti dari setiap permasalahan yang ada di dalam seseorang itu adalah inner child-nya harus dibebaskan. Gitu, Jen. Jadi inner child yang nggak sembuh itu terbawa dalam area pernikahan, ya. Gimana kita memperlakukan pasangan hidup kita, itu akan sesuai dengan inner child kita. Dalam bersosialisasi mengganggu juga? Banget, ya. Dalam bersosialisasi, dalam pekerjaan, dalam hubungan asmara, ya dalam pelayanan pun ya inner child ini kita kejar, sebenarnya begitu. Oh gitu. Jadi bisa sembukah inner child yang terluka yang sudah lama itu? Tapi Koko jangan jawab dulu karena kita akan lanjut di sesi kedua seperti biasa. Teman-teman saksikan lanjutan dari inner child di sesi kedua minggu depan. Oke guys, kedua.